Pernahkah kamu merasa bahwa alam semesta memiliki cara tersendiri untuk mengusir mereka yang tidak diinginkan? Rina, seorang mahasiswi fotografi berusia 20 tahun yang haus akan petualangan, baru saja menginjakkan kakinya di desa Watu Getih. Desa ini terletak di pinggiran terjal pesisir selatan Jawa, sebuah tempat di mana ombak Samudra Hindia menghantam tebing dengan kemarahan yang abadi. Namun, bukan keindahan matahari terbenam yang ia cari. Ia datang demi sebuah mitos yang hanya berani dibisikkan oleh penduduk lokal saat matahari sudah condong ke barat. Karang beracun. Udara di Watu Getih terasa berbeda. Ada aroma amis yang tidak biasa. Bukan sekedar bau ikan mati, melainkan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari namun terendam air garam. Rina mengerutkan keningnya, menyesuaikan lensa kamera DSLR-nya saat ia berjalan menyusuri jalan setapak yang licin. Di kejauhan, ia melihat formasi karang hitam yang menonjol dari permukaan air seperti tulang belulang raksasa yang hangus terbakar. Itulah karang beracun. "Jangan ke sana, Cak Ayu." Suara parau seorang pria tua menghentikan langkahnya. Itu adalah Pak Darmo, sesepuh desa yang kulitnya sudah keriput seperti kulit kayu jati. Beliau menatap Rina dengan mata yang keruh namun penuh peringatan. "Karang itu tidak hanya merusak kulitmu jika disentuh, ia merusak jiwamu. Racunnya tidak mengalir di darah, tapi merambat di telinga." Rina tersenyum tipis, sebuah senyum khas anak muda kota yang merasa logika adalah segalanya. "Saya hanya mau ambil foto, Pak. Tidak akan lama. Lagi pula, racun apa yang bisa menyebar lewat suara?" tanyanya retoris. Pak Darmo hanya menggelengkan kepala, memalingkan wajahnya seolah-olah Rina sudah dianggap sebagai orang mati. "Pernahkah kamu merasa peringatan orang tua hanyalah bumbu dramatis, sampai akhirnya kamu merasakannya sendiri?" Saat matahari mulai tenggelam, menyisakan garis merah darah di ufuk, Rina sampai di bibir pantai yang dipenuhi bebatuan tajam. Suhu udara tiba-tiba turun drastis, dinginnya tidak wajar, seolah-olah angin laut menusuk langsung ke sumsum tulang. Ia mulai melangkah di atas formasi karang hitam tersebut. Teksturnya aneh, berpori-pori besar, tajam, dan mengeluarkan cairan kental berwarna kehijauan yang berkilau di bawah cahaya rembulan yang mulai muncul. Inilah racun yang dimaksud, pikir Rina. Mungkin ini sejenis alga atau sekresi dari hewan laut yang langka. Namun, saat ia mulai membidikkan kameranya, suara itu muncul. Awalnya hanya seperti desiran angin yang melewati lubang-lubang karang. "Shh, Rina." Rina membeku. Ia menoleh ke belakang, namun hanya ada deburan ombak yang menghantam karang dengan suara berdentum. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba fokus kembali pada bidikannya, namun suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih intim, seolah-olah seseorang sedang berbisik tepat di samping telinganya, sampai ia bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari suara itu. "Sini, lebih dekat, kami lapar." Bau amis itu menguat, kini bercampur dengan aroma dupa yang menyengat. Rina merasakan telinganya mulai berdenging. Ia melihat ke bawah, ke arah lubang-lubang di karang tersebut. Di dalam kegelapan lubang-lubang itu, ia tidak melihat air laut, melainkan ribuan mata kecil yang berkedip. Mata-mata itu bukan milik ikan, tapi milik sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. "Siapa di sana?" teriak Rina. Suaranya gemetar, ditelan oleh suara tawa lirih yang muncul dari segala arah. Tiba-tiba, cairan hijau di karang itu mulai bergerak. Cairan itu merayap naik ke arah sepatunya, seperti tentakel halus yang mencari celah di kulit. Rina mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Ia melihat tangannya yang memegang kamera. Pori-pori kulitnya mulai mengeluarkan cairan hijau yang sama. Ia tidak terluka, tapi ia merasa terinfeksi. Bukan fisiknya, tapi kesadarannya. Setiap lubang di karang itu mulai mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Suara tangisan bayi, jeritan wanita, dan bisikan-bisikan jahat yang menceritakan rahasia-rahasia tergelap dalam hidup Rina. Hal-hal yang hanya ia yang tahu. Bagaimana mungkin karang ini tahu tentang rasa bersalahnya di masa lalu? Suara itu merayap masuk ke otaknya, meracuni setiap pikiran positif yang ia miliki. Pandangannya mulai kabur, berubah menjadi warna hijau neon yang menyakitkan mata. Dalam kepanikannya, Rina melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di tengah laut, tepat di balik karang beracun. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang besar di bagian kepala yang terus mengeluarkan suara bisikan yang memekakkan telinga. Itulah penjaganya, entitas yang terbentuk dari sisa-sisa mereka yang pernah hilang di sini. Legenda mengatakan bahwa karang beracun adalah tempat pembuangan bagi jiwa-jiwa yang dikutuk, dan racunnya adalah kebencian mereka yang membeku.
Dengan sisa tenaganya, Rina memaksakan diri untuk lari. Ia jatuh berkali-kali. Karang tajam itu menyayat telapak tangannya, tapi ia tidak merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah keinginan untuk segera keluar dari frekuensi suara terkutuk itu. Ia terus lari sampai ia mencapai pasir pantai yang lembut, jauh dari formasi karang hitam tersebut. Ia terengah-engah, jantungnya berpacu seperti genderang perang. Rina kembali ke penginapan dengan tubuh gemetar. Ia segera mandi, mencoba menggosok cairan hijau yang masih menempel di kulitnya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia menggosok, warna kehijauan itu seolah-olah sudah menyatu dengan pigmen kulitnya. Ia mencoba menenangkan diri dan memeriksa hasil fotonya di kamera. Saat ia memutar kembali rekaman video yang sempat ia ambil, nafasnya seolah berhenti. Dalam video itu, tidak ada suara deburan ombak, hanya ada suara Rina yang sedang berbicara sendiri, dan di belakangnya, puluhan tangan-tangan hitam yang kurus kering keluar dari lubang karang mencoba menggapai punggungnya. Dan yang paling mengerikan adalah detik terakhir video itu. Kamera menyorot wajah Rina yang sedang tersenyum, tapi mata Rina di video itu tidak memiliki pupil, hanya lubang hitam kosong yang mengeluarkan cairan hijau. Kini, Rina duduk di kamarnya yang gelap. Ia tidak lagi mendengar suara ombak. Dia hanya mendengar satu hal, sebuah bisikan yang kini berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Jangan pergi, Rina. Kamu sudah membawa kami pulang." Ia menyentuh telinganya, dan dari sana, setetes cairan hijau kental mengalir keluar. Rina tersenyum, sebuah senyum yang bukan miliknya. Di luar, angin laut berhembus membawa aroma amis yang sama ke dalam desa. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu yakin bahwa suara-suara di dalam kepalamu itu benar-benar pikiranmu sendiri? Atau mungkin kamu juga pernah menyentuh karang yang salah? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.